Perkenalkan, nama saya Deborah Imam Simanjuntak. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan molding kayu. Saksikan video saya selanjutnya. Molding berasal dari kata mold yang diambil dari bahasa Inggris, berarti acuan atau cetakan, atau kata benda. Membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan, contohnya semen, gipsul, dan lain-lain, dan akan dimasukkan ke dalam cetakan. Hasil cetakan disebut molding. Kayu dapat menjadi bentuk molding dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. Contohnya ada 3. Yang pertama, penggergajian. Yang kedua, pengeringan. Yang ketiga, pemesinan kayu atau wood matching. Dalam proses pemesinan kayu, untuk merubah kayu menjadi bentuk molding, digunakan mesin molder, dan prosesnya disebut molding. Dari beberapa definisi tentang molding, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, molding umumnya digunakan untuk hiasan. Yang kedua, molding dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. Yang ketiga, Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang keempat, Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang kelima, molding mempunyai variasi yang sangat banyak atau lebih dari 100 macam. Beberapa fungsi molding. Yang pertama, furniture stock atau alat rumah tangga. Bagian A, picture frame atau bingkai foto. Bagian B, drawer, side or drawer bag. Bagian C, wooden chair component and bed component. 2. Carpentry stock atau building material. Bagian A, door jamb. Bagian B, window frame. Bagian C, door component atau door right and door style. Bagian D, wool component. Bagian E, casing. Bagian F, star component or handrail. Cara pembuatan molding ada 2, yaitu 1. Cara konvensional. Kayu gergajian kering atau drill diproses menjadi planer atau surfacer, lalu diproses menjadi single molder dan menghasilkan molding. Kelemahannya ada 2, yaitu 1. Profil terbatas. 2. Profil lambat. Kedua, cara modern. Kayu gergajian kering atau drill kemudian diproses menjadi multiple molder dan menghasilkan molding. Proses dasar pembuatan molding antara lain, proses dasar terjadi antara kayu dan mesin molding disebut preparal milling, yaitu proses pengeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip atau biasa disebut serpihan tunggal oleh sayatan beberapa buah pisau dipasang pada sisi luar cutter hand yang berputar cepat. Proses dasar pembuatan molding. Di sini kita bisa melihat alatnya. Ada 4 sisi pisau yang akan membentuk kayu menjadi molding. Nah, ini adalah hasil dari proses pembuatan molding tersebut. Faktor-faktor kualitas. A. Bahan baku. Bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jenis kayu. 2. Kualitas kayu gergajian. Kualitas kayu gergajian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kadar air. Yang kedua, kelurusan permukaan. Yang ketiga, variasi kerataan. Yang keempat, ukuran sortimen. Yang keenam, kondisi cacat. Kondisi cacat dibagi menjadi 2, antara lain cacat fisik, yaitu mata kayu, pecah, serat bergelombang. Sedangkan cacat biologis, yaitu lubang gerek, jamur, dan lapuk.
1. Persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill. Jika pasokan dari sawmill dalam bentuk kayu gergajian basah atau kering udara, maka urutan prosesnya ialah A. Bongkar muatan atau unloading, B. Sortasi atau grading, C. Penyusunan atau stacking, D. Pengeringan dalam kiln dryer atau drying, E. Penyimpanan di gudang kering, F. Kirim ke road and process. Proses molding skala komersil terdiri 3 tahap, antara lain 1. Persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill, 2. Road and process, 3. Molding process. Molding persyaratkan dengan kadar air kayu 6-8% atau IMC. Pengeringan alami atau udara hanya bisa mencapai 14-20%. Pengeringan buatan atau kiln dryer memberi keuntungan antara lain A. Kadar air kayu bisa lebih rendah kurang dari 10%. B. Waktu pengeringan lebih cepat. C. Hasil pengeringan lebih baik. D. Kontrol pengeringan yang baik dapat meminimalkan cacat kayu. Pengaruh pengeringan kayu pada proses molding antara lain 1. Kadar air terlalu rendah dibagi menjadi 2, yaitu A. Kayu pecah karena tekanan pisau. B. Power konsumsi mesin tinggi. 2. Kadar air terlalu tinggi dibagi menjadi 3, antara lain A. Serat kayu berbuluh, B. Noda pada bilah kayu, C. Serat kayu terangkat. 3. Pengeringan yang buruk dibagi menjadi 2, yaitu A. Kayu gergajian tidak lurus, B. Dimensi kayu tidak seragam. 2. Rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut rock lumber dan siap diproses dalam rock and process. Hasil atau outputnya disebut blank, yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar ataupun halus. Tujuan rock and process yaitu dibagi menjadi 4, antara lain A. Mengeluarkan cacat pada rock lumber, B. Membersihkan permukaan kayu, C. Membuat rock lumber persegi 4, D. Memperkecil beban pisau molder. 3. Molding process. Dalam molding proses, blank disebut melalui langkah pengeratan oleh beberapa buah cutter head pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara berurutan cutter head tersebut. Cacat molding. A. Cacat alami. Cacat alami dibagi menjadi 10, antara lain 1. Mata kayu, 2. Hati rapuh, 3. Kantung damar, 4. Kantung getah, 5. Kayu gulma, 6. Lapuk atau busuk, 7. Lubang serangga, 8. Perubahan warna, 9. Serat tertekuk, 10. Serat miring. B. Cacat bentuk. Cacat bentuk dibagi menjadi 5, antara lain 1. Membusur, 2. Melengkung, 3. Memuntir, 4. Mencawan, 5. Jajar genjang. C. Cacat serat terpisah. Cacat serat terpisah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Retak, 2. Belah, 3. Pecah. D. Cacat teknis atau permesinan dibagi menjadi 10, antara lain 1. Serat berbulu, 2. Serat terangkat, 3. Serat terserpih, 4. Serat tersobek, 5. Bekas serpihan, 6. Bekas pisau, 7. Bekas roll pengumpanan, 8. Hangus, 9. Terserut dan terlewat, 10. Tergerus mesin.